Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. Hi, fuck it, we saw what's up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Indasari. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya dari semester 1 dengan NIM 2522301. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yang dari matkul logika dan algoritma. Dan bagaimana dosen pengampunya adalah Bapak Rian Amanda MPDT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma. Pada dasarnya semua program komputer yang dibuat merupakan implementasi dari proses yang ada di kehidupan nyata yang ditransformasikan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan di komputer untuk membentuk user dan menjalankan kegiatannya. Terus yang A, ada definisi logika. Definisi logika ini merupakan berpikir dengan wajar dan memiliki hubungan yang rasional. Terus yang B ada definisi logika. Definisi logika ini merupakan logika ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika yang bernama Abu Abdullah Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi yang berasal dari Persia, yang berasal dari kata al-Khwarizmi dan kini lebih dikenal dengan algoritma sebagaimana atas temuannya tersebut. Dan ada juga contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mencuci baju gitu. Mencuci baju itu pertama kita akan masukkan air ke tempat pencuci baju itu, terus masukkan deterjen, lalu kita akan memasukkan baju yang kotor tersebut, lalu tutup dan menghidupkan mesin. Jika itu dilakukan secara bertahap-tahap, gimana secara tersusun itu, berarti kalau secara tersusun itu tidak akan terjadi masalah atau gimana. Maka dilakukan secara tersusun. Jika bajunya itu sudah terasa bersih, air kotornya itu dibuang. Jika udah mati mesinnya berarti bajunya sudah bersih, maka air kotornya itu dibuang, masukkan air baru, terus dibilas, masukin di tempat pengering. Jika tidak dimasuki di tempat pengering, maka otomatis bajunya akan lebih kering gitu. Jika dijemur maka akan cepat kering. Nah, itulah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang C-nya ini ada kriteria algoritma. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh algoritma sehingga bisa dikatakan sebagai algoritma yang baik. Berarti ada sesuatu. Menurut Kanut adalah ada beberapa ini. Yang pertama, input. Input adalah suatu algoritma harus memiliki input baik dari 0 input maupun lebih dari 0. Terus yang kedua ada output. Output ini adalah harus dihasilkan oleh sebuah algoritma. Berarti output ini harus dihasilkan oleh sebuah algoritma. Yang ketiga itu adalah finiteness. Finiteness ini adalah suatu proses pasti akan berhenti ketika hasil yang diharapkan sudah ditemukan atau sudah tercapai gitu.
Terus yang keempat ada definiteness. Definiteness ini merupakan algoritma yang dibuat tidak menimbulkan makna ganda, sehingga setiap proses yang dijalankan tidak menimbulkan multifasir kepada pelakunya. Nah, agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, berarti tidak mau mengalami kegagalan. Lalu yang kelima ada effectiveness. Effectiveness ini adalah setiap proses dalam algoritma harus dibuat seefektif mungkin, berarti harus buat seteliti mungkin. Yang D ini ada struktur algoritma. Struktur algoritma secara umum, algoritma ini memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama itu ada perulangan, itu percabangan dan teratur. Yang pertama itu perulangan. Perulangan itu adalah biasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita kerjakan secara berulang-ulang. Contohnya itu seperti makan, minum, mencuci baju, ataupun mandi dan lain-lain. Yang kedua ada percabangan. Percabangan ini merupakan proses pemilihan proses selanjutnya pada keadaan tertentu. Yang terakhir ada teratur. Teratur ada spasial. Teratur ini merupakan proses urutan algoritma sesuai dengan urutannya. Berarti ini kita lakukan sesuai dengan urutan, tidak boleh melenceng dari urutan tersebut. Di mana dalam algoritma ini memiliki kondisi yang ideal tidak terjadi kondisi perulangan. Berarti jika sudah teratur tidak akan terjadi perulangan jika sudah terurutkan. Ataupun percabangan sehingga proses akan berjalan secara teratur melalui dari proses ke-1 sampai proses ke-n. Menurutnya maksud dari proses ke-n berarti dari yang pertama sampai akhir, jalan dengan lancar, teratur. Terus ada algoritma dan pemrograman. Yang pertama adalah bahasa pemrograman. Definisi pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras agar dapat melakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Yang kedua ada jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman dapat dikelompokkan menjadi 2 macam berdasarkan tingkatnya. Yang pertama adalah ada bahasa tingkat rendah. Bahasa tingkat rendah ini merupakan bahasa yang direncanakan untuk langsung dapat dimengerti oleh mesin yang menganut kode biner ordiner. Terus ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tinggi dari bahasa. Terus yang kedua adalah bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini merupakan bahasa yang lebih manusiawi dari bahasa tingkat rendah. Karena bahasa tingkat tinggi ini lebih dekat dengan menggunakan bahasa sehari-hari, berarti lebih mudah dipahami dan dimengerti. Contoh bahasa tingkat tinggi ini adalah Turbo Pascal, C++, PHP, Java. PHP ini merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang saat ini populer digunakan untuk developer website. PHP ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama
tidak berbayar, berarti ini tidak menggunakan biaya gratis. Yang kedua adalah PHP mudah dipelajari. PHP ini tidak susah untuk pelajari, mudah dipelajari oleh kita. Dan yang ketiga ada support terhadap hampir semua basis data. Berarti PHP ini hampir mensupport kepada semua basis-basis data yang lain. Dan PHP ini dapat dijalankan di semua platform seperti Linux. Berarti PHP ini bisa dijalankan hampir pada semua platform. Penulisan algoritma dalam pemrograman. Ada penulisan algoritma dalam pemrograman. Penggambaran algoritma secara umum dapat dijadikan dalam dua cara, yaitu dengan teks dan gambar. Yang A-nya tuh ada pseudocode. Pseudocode ini adalah suatu kode yang ditulis mirip dengan kode yang sebenarnya. Berarti suatu kode ini meniru dengan kode yang sebenarnya, tapi terlihat sama, tidak ada perbedaan gitu. Dan algoritma ini menghitung luas persegi. Yang pertama itu ada masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar, tentukan rumus menghitung luas dan lebar panjang kali lebar. Terus yang keempat, lakukan penghitungan, tampilkan hasil. Terus yang B-nya adalah flowchart. Flowchart ini adalah penggambaran algoritma dengan menggunakan media gambar atau simbol untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu ada beberapa simbol untuk menggambarkannya. Ada beberapa simbol untuk menggambarkannya. Yang pertama ada input output, manual input, proses penyimpanan file, magnetic disk, terminal. Terus ada preparation, processing, input atau output, decision, terus predefined process, connector. Terus ada lagi form connector, dan terakhir arrow. Terus ada variabel dan tipe data. Yang A-nya itu ada definisi variabel. Secara umum variabel dapat kita artikan sebagai konektor yang memiliki nama seperti halnya sebuah konektor dapat menyimpan barang pada variabel yang dapat digunakan untuk menyimpan data. Terus ada pada PHP penulisan variabel memiliki beberapa urutan. Yang pertama ada bersifat sensitif. Yang kedua ada nama variabel tidak boleh menggunakan angka. Terus yang ketiga ada nama variabel boleh menggunakan underclass atau baik pada awal, tengah maupun di akhir nanti. Yang keempat ada nama variabel yang boleh menggunakan angka, boleh juga menggunakan angka. Terus ada jenis variabel dan implikasinya. Yang pertama ada variabel vokal. Variabel vokal ini variabel vokal ini adalah variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi dan juga hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Berarti variabel ini hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut.
Terus yang kedua ada variabel global. Variabel global ini adalah variabel yang dideklarasikan di luar sebuah fungsi. Terus yang terakhir ada variabel statik. Variabel statik ini adalah variabel yang menyimpan nilai akhir. Berarti variabel ini menyimpan nilai-nilai akhir seperti atau nilai dari kita pertama dirangkum, berarti itu nilai-nilai akhirnya disimpan oleh variabel statik. Terus ada lagi yang B-nya tadi A-nya definisi variabel, yang B-nya ada definisi tipe data. Terus definisi tipe data ini, tipe data berfungsi untuk menentukan menentukan nilai apa saja yang dapat dimasukkan pada satu variabel. Berarti ini menunjukkan kepada dia menentukan nilai apa saja yang bisa dimasukkan dalam sebuah variabel. Terus ada macam-macam tipe data dan penggunaannya, yaitu PHP. PHP ini merupakan keluarga dari bahasa C, di mana ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, ada dua jenis tipe data, yaitu yang pertama ada tipe data sederhana. Tipe data sederhana dan tipe data terstruktur berarti sudah teratur. Yang pertama itu kan ada tipe sederhana. Tipe sederhana ini merupakan tipe data yang hanya mampu menyimpan satu nilai tiap satu variabel. Berarti tipe data ini hanya mampu menyimpan satu nilai, berarti setiap variabel hanya bisa mampu menyimpan satu nilai, tidak bisa lebih. Tapi setiap variabel ada satu nilai, dan dibagikan juga menjadi 3 macam, yaitu 3 macam kelompok, yaitu kelompok yang pertama ada kelompok numerik. Kelompok numerik ini pun juga dibedakan menjadi 2, yaitu integer dan real. Integer ini merupakan tipe data yang menampung bilangan bulat, sedangkan yang real adalah merupakan tipe data yang menampung bilangan pecahan. Yang B kelompok char, dan yang C kelompok boolean. Yang kedua, tipe data terstruktur. Tipe data terstruktur meliputi array, string, set, correct, dan file yang dalam pembahasannya itu akan dibahas secara terperinci. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.